Yang saya lakukan sendiri ada beberapa hal. Mhm. Yang pertama, untuk kita melakukan misalnya load balancer. Misalnya satu jaringan, satu internet provider itu mati digantikan yang lain. Itu kita bisa menggunakan namanya F5 atau load balancer. Mhm. Jadi istilahnya ketika satu jaringan mati akan otomatis berpindah ke yang lainnya. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memastikan kapasitas server kita siap untuk menghadapi lonjakan nasabah. Dan saya sendiri menerapkan adanya alarm. Ketika kapasitas server di Sekuritas sudah melebihi 70%, saya akan dapat telegram langsung otomatis dari sistem. Sehingga saya menjadi aware dan kita bisa melakukan aktivitas lanjutan. Misalnya meningkatkan kapasitas RAM atau hard disk, itu bisa menjadi solusi. Mhm. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah kita harus melihat data analytics dari aplikasi kita. Mhm. Mana fitur yang kebanyakan dipakai, mana fitur yang dipakai. Kalau fiturnya itu sama sekali nggak dipakai oleh nasabah, kita bisa take down supaya aplikasinya itu tidak terlalu berat, Mhm. sehingga menyebabkan aktivitas transaksi terganggu. Karena kalau menurut saya kan seorang trader, Mhm. paling penting adalah speed ketika kita melakukan trading saham. Dan stability adalah kunci supaya kita sebagai trader nyaman ketika melakukan Mhm. trading. Oke, kalau dari pengalaman Anda sebagai trader dan juga CEO sekuritas, apa sih sebenarnya yang paling diperhatikan oleh para nasabah-nasabah ketika memilih satu sekuritas untuk bertransaksi? Yes, kalau saya pribadi yang pertama, saya paling penting adalah aplikasinya simple atau enggak. Mhm. Ketika saya ingin melakukan penjualan, pembelian, apakah bisa dilakukan dengan cepat atau tidak. Plus ada fitur yang menjaga saya ketika saya sedang sibuk untuk melakukan trading, seperti misalnya advance order, trailing stop, itu tersedia di aplikasi saya. Mhm. Sehingga ketika saya lagi keluar, lagi meeting, ada yang menjagai saya. Mhm. Dan yang kedua adalah stabilitas. Jadi kita melihat dari beberapa waktu panjang, kalau misalnya stabilitasnya 99% dalam setahun itu on aplikasinya masih acceptable. Mhm. Kalau misalnya lebih dari 5% downtime-nya setahun, nah itu bisa kita pertanyakan atau pertimbangkan untuk memilih sekuritas yang lebih stabil. Mhm. Itu menurut pandangan Iya, saya. memang harus lebih jeli kepada para pelaku pasar untuk memilih sekuritas ketika memang mau melakukan transaksi di pasar modal. Utamanya bisa fast order dan juga tentunya tidak lelet lah ya istilahnya bagi para milenial-milenial yang banyak banget melakukan transaksi di pasar modal, utamanya di jam-jam awal perdagangan. Tapi kemarin juga ada salah Ya. satu rekan saya begitu ya yang melakukan kontak begitu mempertanyakan terhadap errornya kedua aplikasi tersebut. Bahkan rekan saya ini mengatakan bahwa dananya itu ya di RDN atau portofolio investasinya itu tidak muncul begitu. Nah, ini tentunya yang menjadi pertanyaan orang-orang juga. Apakah ketika terjadi error pada satu sistem di online tradingnya atau aplikasinya begitu ya, ini dana nasabah tetap bisa terjaga atau seperti apa? Sebenarnya aman sekali karena dana nasabah ada di rekening dana nasabah Mhm. di bank RDN. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir duitnya nggak mungkin hilang. Begitu juga portofolio karena barangnya bukan di sekuritas tapi di KSE. Nah, apa yang menyebabkan tidak muncul portonya, sahamnya dan juga dananya? Mhm. Karena kalau menurut pandangan saya itu ada hambatan ketika mengirimkan data dari aplikasi back office kaitannya mengenai data saham yang udah direkonsiliasi juga tentunya dan data bank Mhm. tidak terkirim ke aplikasi bank. Nah, itu yang menyebabkan portofolio tidak tampak. Mhm. Sehingga menyebabkan nasabah khawatir, wah sahamku hilang ya, Mhm. duitku hilang ya. Padahal enggak, karena dana ada di RDN dan barang ada di KSE. Mhm. Berarti bisa dikatakan untuk keamanan dananya aman, cuma tidak tampil karena ada hambatan begitu ya dari sistem yang tadi Anda jelaskan begitu ya Mas Bernard ya? Yes, betul sekali. Mhm. Ya, nah terkait juga keamanan data, kita ketahui bahwa ya sebelum melakukan pendaftaran di akun sekuritas tentunya banyak sekali data yang harus kita masukkan. Buku tabungan, NPWP, KTP, dan segala macamnya. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Seperti apa sih sebenarnya sekuritas-sekuritas menjaga keamanan data para nasabah? Oke, data nasabah tentu saja menjadi perhatian penting buat kita ya, karena itu merupakan data personal identification yang tentu saja harus kita jaga berdasarkan peraturan perundang-undangan juga. Mhm. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah apa ya? Kita lakukan adalah memprotek infrastruktur atau database kita supaya tidak terkena serangan dari luar. Melalui apa? Melalui firewall dan IT security. Nah, itu yang sudah saya terapkan juga di Mhm. Sekuritas. Dan juga selain itu yang penting adalah kaitannya mengenai penggunaan password dan PIN ketika melakukan trading. Mhm. Saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman bahwa
password, PIN, OTP tidak boleh di-share yang lain-lain. Karena kalau di-share akan istilahnya teman-teman membuka PIN ATM teman-teman ke orang lain. Nah, itu yang perlu waspadai. Jangan sampai teman-teman share password atau PIN. Istilahnya itu merupakan kartu ATM. Walaupun kalau tarik dana pun harus ke rekening personal teman-teman.